Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokin. Salam Pak Uda, gimana kabarnya? Ya, gimana keadaannya? Baik. Barusan Barokin terkait dengan supervisi. Mungkin Barokin tidak pernah disupervisi ya oleh Dewan Pengawas. kalau untuk supervisi di lembaga syariah kita pernah, karena supervisi itu angka pertimbangan buat semua guru untuk pengembangan pendidikan. Kalau di Polda gimana supervisinya? Terkait dengan supervisi di sini Barokin ada tujuan khusus untuk karena supervisi itu intinya untuk mengetahui mana pengembangan yang akan kita lakukan dan juga nantinya untuk memperbaiki cara proses belajar mengajar kita sebagai guru di kelas, yang mana nantinya terkait dengan administrasi dan juga praktek mengajar dan praktek baik itu nanti bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan supervisi yang nantinya akan dilaksanakan setiap satu semester. Para Kim mengenai supervisi, apakah ada terkait supervisi yang misalnya para Kim melaksanakan dalam supervisi itu apa? Untuk kendala biasanya kalau disupervisi oleh pengawas itu kendalanya biasanya di saat praktek mengajar. Itu nanti di praktek mengajarnya itu biasanya itu untuk guru-guru yang disupervisi itu betul. Karena kenapa? Karena di situ ada pengawas yang langsung ditungguin saat mengajar pada anak-anak. Jadi nanti gurunya itu merasa betul lah, intinya berkurang. Cuman itu bisa ditingkatkan lagi kepada supervisi sendiri. Itu Nervous ya, intinya nervous karena ada yang mengawasi setiap proses belajar praktek belajar mengajar di dalam itu pengalaman tim dan untuk supervisi observasi ini nanti akan ada kegiatan supervisi. Setelah itu nanti akan ada kegiatan observasi. Terima kasih atas pengalamannya Pak Rokin. ya sama-sama Pak Uda. Semoga nanti Pak Rokin bisa mempraktekkan menjadi sebuah guru yang lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar dan model pembelajarannya juga bervariasi serta inovatif sesuai dengan konteks zaman dan sesuai yang dilakukan oleh Sama Pak Uda, semoga pengalaman Pak Uda bisa melakukan apa semua guru yang ada di lembaga. Ada banyak perubahan terkait dengan supervisi yang akan diberikan. Oke Pak Rokin, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik anak-anak, silakan juga untuk menjelaskan jawabannya. Yang mana kemarin kita lihat untuk deskripsi belajar. Ya. Setelah itu nanti kalian harap membuat cerita singkat, menuliskan deskripsinya. Ceritakan pengalaman kalian ketika kalian berangkat sekolah dari rumah sampai ke sekolah dari pulang pagi jam 1 hari, artinya berangkat pagi jam 7 ya sampai pulang sekolah. Apa saja yang kalian lakukan itu dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira paham apa? Iya, pagi sampai sore. Itu aja kalau paham. Bisa, Reza? Pagi jam 6 saya berangkat sekolah. Jam berapa? Terus sarapan dan lain-lain. Terus pelajaran, ada kegiatan apa sampai sore. Paham kira-kira?
Paham? Oke, silakan dikerjakan langsung sesuai dengan kelompoknya. Kerjakan satu kelompok, satu tugas. Ya, satu, ya satu. Mari dulu. Satu saja. Oke, selamat siang Pak Hakim. Siang Pak Uda. Terkait dengan refleksi untuk pasca observasi Pak Hakim terkait supervisi akademik. Kira-kira Pak Hakim apa yang didapat sudah melaksanakan observasi? Kira-kira seperti itu. Yang didapat ilmunya itu seperti ini. Oke Pak Uda, yang didapat untuk supervisi yang saya laksanakan pertama adalah satu, supervisi itu adalah satu urutan pembelajaran, pelajaran dari modul ajaran PP dan lain sebagainya. Dan jika nanti ada kesalahan, ada yang kurang benar akan ditahu dan juga dibenarkan oleh bapak pengawas saat supervisi tersebut. Setelah itu observasi yang di dalam kelas itu biasanya anak-anak itu pada saat pembelajaran di dalam kelas bisa langsung mengetahui bagaimana caranya menguasai kelas dengan baik, bisa membuat anak-anak itu bisa belajar sambil siswa itu tidak jenuh dan lain sebagainya. Nanti di situ ada kendala dan juga evaluasi pada saat melaksanakan supervisi tersebut. Kira-kira Pak Rokin terkait dengan kendala yang dilakukan kendala selama observasi selama supervisi di kelas itu apa saja kendalanya? Kalau kendala secara keseluruhan mungkin pada saat mengajar di kelas yang paling bawah itu biasanya kendala dengan anak yang terlalu aktif di dalam kelas. Jadi pada saat pembelajaran di dalam kelas ada yang rame dan ada yang tidak paham dengan materi secara keseluruhan dan mungkin semuanya juga mengalami. Mungkin yang kedua untuk kendala secara pribadi itu pada saat supervisi oleh pengawas itu kan biasanya ditungguin atau dinilai secara objektif oleh bapak sedikit atau sedikit nervous lah dari situ ya. Beda kalau tidak ada pengawas dan sebagainya. Oke, apa solusi kendala yang Pak Rokim alami supaya kendala itu bisa selesaikan dengan baik supaya Pak Rokim saat supervisi akademik dalam kelas bisa nyaman, enak, tidak nervous dan juga anak mampu mengendalikan studi. Mungkin untuk kendala yang bisa saya atasi itu pada saat pembelajaran di dalam kelas kita semaksimal mungkin bisa menguasai pembelajaran yang ada di dalam kelas, mungkin bisa dengan cara memetode di pembelajaran yang menarik lah untuk anak. Jadi anak-anak tidak bosan, anak-anak juga bisa fokus kepada titik satu yaitu pembelajaran yang diajarkan oleh bapak ibu dan guru, entah itu melalui permainan dan lain sebagainya. Mungkin nanti anak-anak bisa lebih fokus ke pelajaran dan juga sambil bermain dan anak nanti bisa fokus dan juga konsentrasi dalam satu pelajaran. Untuk terkait dengan pengawas tadi untuk nervous itu mungkin datang dari dirinya sendiri. Jadi kalau dirinya lebih pede mungkin tidak nervous. Mungkin untuk guru-guru yang baru mungkin bisa kepedeannya perlu ditingkatkan lagi. Oke, luar biasa Pak Rokim. Alhamdulillah untuk pasca observasi ini Pak Rokim sudah pernah melaksanakan disupervisi oleh pengawas kepala sekolah. Nah, itu sudah kegiatan rutin setiap semester. Jadi ada kalanya supervisi itu biasanya mungkin nervous karena ditunggu sama kepala sekolah di dalam ruangan.
juga masih belum mampu untuk mengendalikan siswa di saat kelas. Tadi saya sudah lihat penjelasannya Pak Hakim sudah komplit semua dan sudah ada penjelasan terkait dengan penanganan siswa di dalam kelas, juga menangani siswa mengoptimalkan pembelajaran di dalam kelas itu lebih utama, sehingga menguasai kelas itu nantinya bisa menjadikan sebuah awal untuk menyalurkan ilmu dalam kita. Karena kalau tidak bisa mengendalikan siswa, maka pelajaran apapun tidak akan masuk ke siswa. Mungkin pakai mindfulness ya Pak Rokim ya. Oke. Terima kasih Pak Rokim atas saran dan masukan serta observasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita sama-sama untuk lembaga kita yang kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.